Saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini beberapa kali dalam tema yang berbeda, tapi dengan satu tema besar, yaitu tentang membangun gereja roh. Ya, gereja yang Tuhan inginkan itu bukan gereja yang penuh dengan kedagingan, tapi gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Gereja di dalam konsepnya Yesus ketika dia datang, kemudian dia mulai merintisnya sampai akhirnya dia mati di kayu salib, adalah gereja yang dia sebut sebagai gereja roh. Bagaimana saya telah menggiring jemaat untuk mengerti tentang gereja roh itu seperti apa? Setiap orang percaya adalah orang-orang yang disebut sebagai gereja. Ya, orang percaya itu adalah gereja. Jadi gereja itu bicara tentang kita, saudara dan saya. Seperti pujian lagu-lagu sekolah minggu. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, gitu ya. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja, ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi saudara dan saya adalah apa? Gereja. Gereja ini dalam pandangan, dalam perspektif Rasul Paulus, dia menyebutkan, dia memanggilnya sebagai manusia Allah. Ya, memanggilnya sebagai manusia Allah. Nah, manusia Allah inilah yang kalau kita garis, maka manusia itu adalah gereja, Allah itu adalah roh. Jadi gereja yang sebetulnya adalah gereja roh, bukan gereja yang penuh dengan daging, Bapak Ibu. Minggu yang lalu terakhir khotbah saya bicara dalam tema ini, saya bicara bahwa ada proses yang akan dijalani oleh orang Kristen. Setiap kita, proses yang pertama adalah proses untuk menjadi percaya. Perhatikan, proses untuk menjadi apa? Menjadi orang percaya. Proses untuk menjadi gereja. Jadi kalau orang Kristen, KTP Kristen pun kalau belum percaya kepada Yesus, maka dia bukan gereja. Katakan amin. Yang setuju saja, kalau yang setuju tidak setuju jangan. Yang setuju saja, sekali lagi katakan amin. Orang percaya, orang Kristen, KTP-mu Kristen, tapi engkau belum percaya kepada Yesus, maka engkau belum masuk di dalam lingkaran yang namanya gereja. Karena gereja itu artinya orang-orang yang telah dikeluarkan dari kegelapan, dipindahkan ke dalam apa? Terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 29. Eklesia, gereja. Saya sudah sampaikan itu. Nah, maka untuk menjadi percaya ada proses. Ya, saudara, kalau menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, apalagi lu mau lari sampai di mana Raja Daud bilang, sampai di dalam lembah bayang-bayang laut pun engkau ada di sana. Kamu lari kemana? Gak bisa. Dia akan mendatangimu. Saudara, lari Tuhan yang akan mendatangimu. Kalau di gereja saya selalu bicara, saya masih khotbah, mulut saya hamba Tuhan. Situ ada Pak Gembala di belakang sana, Pak Gembala di sini gereja. Kalau dia masih khotbah, dia masih bicara, Pendeta John masih bicara, Pendeta Yakub masih bicara. Dengar, saudara, jangan sampai tidak dengar. Kita bilang, hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu, dengar. Jangan tunggu Tuhan tutup mulut saya. Jangan tunggu Tuhan tutup mulut pendeta-pendeta. Lalu Tuhan yang berkhotbah, saudara. Kalau Tuhan berkhotbah, dia hantam kau punya mata leher dulu, kemudian datang jamaah lagi. Dia taruh di pohon telinga, menyala dulu, baru dia mulai. Ya, lu sudah keok, sudah di ICU. Apa? Syukur kalau masih hidup. Kalau lewat bagaimana? Selesai. Dengar baik begini, ya. Yang tadi persoalan dalam khotbah saya minggu lalu adalah, lu mau tidak mau, suka tidak suka, proses itu akan jalan. Proses itu akan terjadi. Mau terima tidak terima, urusan lu. Urusan Tuhan adalah dia proses kita. Amin. Proses.
Saudara. Yang pertama apa? Dia buat supaya kita bertobat. Proses itu berhenti pada saat kita bertobat. Itu proses yang pertama. Yang mengerikan saudara adalah proses yang akan dia buat. Proses yang kedua, setelah kita menjadi orang percaya. Saya sudah percaya kepada Yesus, selesai semua. Oh, nah, justru proses yang akan terjadi setelah kita jadi orang percaya itu akan menjadi proses yang sangat berat. Semua yang sifatnya daging dalam diri kita, semua yang sifatnya nikmat dalam diri kita, semua yang sifatnya nikmat dalam pandangan mata kita, semua yang sifatnya nikmat dalam pandangan duniawi di telinga kita, akan dia gasak habis, akan dia geser habis, akan dia poles habis, saudara. Karena apa? Ujian tadi, lagu tadi. Ya, coba kasih referensi lagu tadi. Baik. Bila selama ini ku belum berkenan di hati. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus dulu sih? Boleh datang sama saya. Oke, saya mau tanya, ada yang masih hidup? Ya, ada satu orang hidup sih. Namanya Pak Jamal. Begitu. Sekali lagi, berapa banyak yang sudah percaya? Yang sudah percaya saja, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh angkat tangan sama saya. Yang belum, jangan. Si Tuhan, semuanya angkat tangan, haleluya. Semua angkat tangan. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa banyak orang dari yang angkat tangan itu yang bisa memastikan hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangan sama saya. Kepada jemaat saya justru ini tidak ada yang angkat tangan. Kepada jemaat saya justru bilang, kalaupun ada pendeta besar berani di depan saya, dia bilang saya sudah berkenan, saya lempar dia pakai mic. Serius. Kenapa? Alkitab yang ini. Alkitab yang ini. Kalau ada orang yang bilang dia tidak berdosa, dia tipu diri sendiri. Amin. Kenapa kita masih terpuji? Kita masih terpuji. Makanya saya jelaskan, saya terangkan berkali-kali kepada jemaat. Gereja ini bukan tempat berkumpul orang suci, orang tulus, tapi gereja ini tempat berkumpul orang berdosa yang mau diproses untuk menjadi sempurna seperti ini. Kamu dengan alasan gereja tempat berkumpul orang kudus, orang suci yang nikah sudah berumah tangga, sudah punya anak seperti ini, gak boleh di altar. Maaf, saya diribat, tai kucing. Kosong. Mereka adalah orang-orang yang berhak. Saya selalu bilang, apa bedanya mereka dengan saya? Apa bedanya pendeta dengan jemaat? Sama-sama orang berdosa. Kalau dia tidak layak di sini, saya juga tidak layak di sini. Saya ini hanya dipanggil. Saya memenuhi panggilan Tuhan. Saya sekolah, diangkat menjadi pendeta, diangkat menjadi kepala. Tugas saya memberitakan Injil. Tapi proses pendeta dan jemaat sama-sama alami. Kalau mau jadi apa? Berkenan di dalam Tuhan. Bila selama ini kita sadari diri ya. Menjadi seperti Yesus Tuhan. Target pencapaian saudara. Itu target yang Tuhan buat untuk dicapai oleh orang-orang Kristen. Ingat, mau masuk surga hanya satu pribadi yang menjadi petunjuk, hanya satu pribadi yang menjadi arah, hanya satu pribadi yang menjadi contoh. Mau masuk surga, saudara dan saya harus jadi sama seperti apa itu?
Apa itu? Gak jadi seperti Tuhan, gak jadi Tuhan maksudnya. Tapi jadi seperti dia. Kembali kepada Adam dan Hawa ketika diciptakan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini manusia, semua manusia, Alkitab dalam Roma katakan telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka Tuhan bekerja, manusia dengan segala upaya daya tidak bisa, Allah sendiri turun tangan. Yesus dari manusia supaya apa? Yesus bergaul dengan manusia, menjadi contoh kepada buat manusia bahwa kalau kamu mau kembali, Adam mau kembali ke Firdaus, kamu manusia mau kembali ke surga, mau masuk ke rumah Bapa jadi seperti saya. Kata Yesus, bukan saya sendiri, bukan. Maksudnya seperti Yesus. Ya, jangan jadi seperti saya sampai kapanpun. Bapak-bapak tidak akan segantung saya. Jadi jangan berpikir akan seperti saya. Ya, serius. Bertahan dulu. Puji Tuhan, ya. Harus seperti Yesus. Terus, berikut. Masih ada waktu. Amin, saudara. Kalau masih hidup, masih ada waktu. Jangan ngeyel, jangan kepala batu. Sebentar, bagian terakhir saya akan sampaikan. Kalau dengar khotbah, kalau dengar firman Tuhan, kalau sedang diproses Tuhan, jangan kepala batu. Masih ada kesempatan. Berikut. Saya mau ulang kalimat saya tadi. Lu mau lari sampai di mana? Ini lagi berapa banyak orang yang sudah percaya pada Tuhan? Yang sudah percaya, yang belum jangan angkat tangan. Ini Bapak Pendeta, oh sudah. Dia lagi pegang itu. Ya, dengar baik. Proses ini Tuhan yang buat. Minggu lalu di konser ada yang bertanya dan saya sudah menjawab melalui pimpinan konser. Ya. Proses ini bukan maumu. Dengar, itu persoalannya. Proses ini maunya Tuhan. Kalau kita sudah masuk di dalam lingkaran keselamatan, siap-siap jalani proses itu. Karena itu dia katakan, sisa waktuku ini Tuhan, kau ubahkan. Dengan cara apa? Cara dia, bukan caramu, bukan cara kita. Cara Tuhan. Jadi Tuhan yang sediakan proses untuk orang-orang percaya, tapi Tuhan memproses orang percaya seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Gereja bukan kau punya, gereja bukan pendeta punya, gereja bukan ketua sinode punya, gereja Tuhan yang punya. Dia membuat apa suka-suka dia. Maka kalau pendeta khotbah suka-suka dia, maaf ya, melawan kehendak Tuhan itu berbahaya. Saya paling takut, saudara. Ya, melawan kehendak Tuhan itu berbahaya. Tetapi saya paling tidak takut. Kalau saya khotbah keras lalu orang tidak mau ke gereja, saya paling tidak takut di sini. Sudah terbukti 10 tahun. Saya paling tidak takut. Ya. Kalau saya khotbahnya keras, orang dengar, kemudian Bapak Tua khotbah terlalu keras, nggak mau ke gereja situ lagi. Monggo, saya ingatkan, lu mau kemana? Kasih tahu saya. Lu mau kemana? Mau lari kemana? Mau pindah ke gereja mana? Kasih tahu saya. Tuhan punya proses tetap jalan. Amin. Proses Tuhan tetap jalan. Belum nggak di sini berubahnya, lu ke tempat lain harus berubah. Kalau lu mau masuk surga, lu mau kemana saja? Kalau mau masuk surga, proses Tuhan tetap jalan. Ya. Minggu lalu saya juga kasih tahu. Proses yang dilakukan Tuhan seperti apa? Emas yang ditaruh di dalam apa? Dapur perapian, ya, dapur untuk apa? Memurnikan emas. Saya tanya, waktu itu saya tanya kepada semua konservator, saya tanya pengurus gereja, air mendidih itu berapa derajat? Katanya 100 derajat, betul begitu? Betul ya? 100 derajat sudah taruh emas di dalam, dia tidak akan mencair. Emas itu baru cair ketika panasnya dibuat menjadi
600 derajat minimal baru emas bisa cair. Kira-kira mirip seperti api di mana Sadrak Mesak Abednego dilemparkan. Jadi orang baru dekat saja katanya sudah mati, gosong, terbakar. Ya, baru dekat saja. Sadrak Mesak Abednego itu karena Tuhan lempar ke dalam api, santai-santai aja dia menarik di dalam itu. Karena ada juga Tuhan di sana. Nah, sakit. Proses itu sakit, pedis. Hancur itu, ya. Semuanya, masalahnya apa? Yang lu rasa, yang lu pandang, yang lu nikmati selama ini itu yang mau digasak Tuhan. Itu yang mau dihancurkan Tuhan. Maka saya bilang, Yesus yang benar adalah Yesus yang apa? Tidak hanya kasih berkat saja. Di pendeta itu mulut jangan ngomong berkat saja, di jemaat yang berkat bikin enak telinga datang gereja. Yesus yang benar itu saya bilang, Yesus yang akan seret kau masuk di dalam masalah, persoalan, pencobaan, tantangan, ujian hidup. Untuk apa? Tujuan pemurnian. Amin. Kita buka dulu kitab kita baca 1 Petrus pasal 3. Kenapa saya pilih pasal 1? Kenapa saya pilihkan ayat ini? Ayat ini menjadi dasar khotbah saya minggu lalu bersama salah satu ayat perjanjian lama. Tetapi saya pilihkan ayat ini karena menurut saya dalam penafsiran yang saya lakukan, saya temukan Petrus paling banyak dan paling jelas, paling komplit. Walaupun Petrus ini ke sekolah, tapi dia paling jelas, paling komplit, paling mantap bicara tentang gereja. Ya, dia paling hebat, paling jelas bicara tentang gereja. 1 Petrus pasal 1. Ya, saya bisa minta tolong satu orang untuk bantu saya. Bisa? Yang sudah dapat? Ayatnya, Pak. Ayat 3 sampai 7, maaf. Ayat 3 sampai 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan itu, ya. Terus Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan di dunia. jadi bagi jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan ini kira-kira 6 kali ya saya sudah khotbah dalam tema besar gereja roh ini, bagian akhir daripada proses yang perlu saya sampaikan untuk dibahas di konser lagi yang kedua ya. Satu adalah yang tadi saya sebut, proses ini tidak akan pernah berhenti dijalani atau dialami oleh orang percaya sampai kita benar-benar menjadi apa? Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Itu target. Perhatikan, target yang Tuhan pasang untuk kita ini dibawa sampai ke sana dengan proses yang Dia juga buat. Dia yang buat, bukan kita yang mau. Kalau saya yang mau, pasti saya pilih yang enak-enak saja. Amen. Kalau saya yang mau, pasti saya pilih yang gampang-gampang, yang kira-kira tidak menyakiti. Ya, saya bilang sama jemaat, Yesus yang benar itu Yesus yang akan seret. Saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, Yesus yang benar itu Dia adalah pribadi Yesus yang akan seret, menyeret gereja masuk dalam berbagai ujian, tantangan, masalah, persoalan. Tujuannya untuk apa? Membuat iman kita menjadi murni, seperti firman Tuhan tadi. Maka Dia bilang, kalau seketika waktu ini kamu mengalami berbagai pencobaan, anggaplah itu sesuatu yang membahagiakan
Ujian-ujian itu bikin kita menjadi lemah. Ujian-ujian itu bikin suami istri jadi bakal hai bertengkar. Ujian-ujian itu bikin pengurus dengan pengurus saling tidak enak di gereja. Ujian itu membuat gereja dengan gereja saling bersaing sini dan sebagainya. Karena kita kurang memahami bahwa kita sebetulnya sedang dibawa Tuhan dalam proses sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dipikirkan Tuhan, yang dimaui oleh Tuhan, bukan kita. Nah, proses itu yang bilang sakit sekali, pedih sekali, pahit sekali. Kita harus alami. Kalau saya bilang dalam logat orang timur nih, maaf ya yang dari luar timur, logat orang timur, saya bilang begini pada jemaat, saya bilang, Yesus yang benar, Yesus yang akan cekel ke batang leher. Keras apa tidak? Yesus yang akan cekik kau ke batang leher. Kalau pakai Flores dikit kau, lu punya batang leher, seret itu mau banting sana, banting sini, belum puas dia banting lagi. Lu masih melawan, lu masih tidak mau, dia banting lagi, kau masih banting, gak sakit, dia lewat kau ke tembok. Tahu? Suruh Kristen, supaya lu tahu, supaya saya tahu, masuk surga itu gak segampang yang ada di otak lu. Lu pikir jalan-jalan sana sini terus tiba-tiba mati masuk surga, keluar dari Kristen. Gak rugi Kristen, karena Kristen bukan agama, jadi kita tidak perlu uji, kita tidak perlu tanding-tanding, ini mayoritas, ini minoritas, gak penting. Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu bukan bicara agama. Kalau bicara agama kita berlomba siapa yang lebih banyak, ya? Mana mayoritas, mana minoritas, enggak. Kristen itu bicara pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Kalau minggu lalu saya bilang orang mau ikut Kristus, Yesus bilang harus menyangkal diri dan pikul salib tiap hari. Alkitab bilang begitu, tiap hari ikut Kristus. Itu yang dilakukan Yesus. Menyangkal diri, dia adalah Allah. Tinggalkan kebesarannya, tinggalkan semua kemegahannya, turun ke dalam dunia yang penuh dengan noda dosa. Dia turun. Bayangkan Allah mengubah dirinya untuk menjadi seperti manusia. Itu sebuah penyangkalan diri. Maksudnya apa? Menyangkal diri itu artinya kemarin sudah dibahas ya di konsen. Semua jubah lama, semua tingkah laku, pola gaya hidup yang lama. Yang artinya kalau kita baca lanjut sampai ke ayat 18-19, yang diwarisi dari nenek moyang, mengikat sampai kita turun sampai hari ini. Tuhan bilang geser, tinggalkan semua. Kenapa? Karena kamu telah ditebus dengan cara yang luar biasa. Yaitu dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan apa lagi harta kekayaan, tapi dengan darah. Yang kedua, Yesus menyangkal diri. Yang pertama ya, lu harus menyangkal diri. Saya harus menyangkal diri. Banyak ngomong harus menyangkal diri. Yang kedua, lu ikut Yesus dengan Kristen itu ikut Kristus. Lu ikut Yesus, Yesus pikul salib. Lu juga harus mau pikul salib. Amin. Hanya pernah jadi orang Kristen. Nah gampang, surga itu bukan gampang-gampang susah, tapi memang susah. Susah. Mungkin ada yang enak-enak sedikit kalau kita udah kumpul begini, ya kan? Nyanyi bersuka cita bersama-sama. Bersuka dalam dengan musik. Nah, kalau musik di sini mah belum seberapa. Kalau di gereja yang lain mau saran apa kita dengar enak banget ya kan? Bersuka dalam Tuhan. Wah, semua bersuka. Waktu seperti itu saya percaya semua sedang dalam kondisi lupa diri. Betul nggak? Jangankan nanti, waktu masuk gereja saja semua udah lupa diri. Betul, saya berdiri di sana, semua masuk. Bapak selalu masuk.
suami istri masuk selalu kita berdua kok mantap di rumah boleh. Betul nggak? Betul apa betul? Yang ngomong ini juga bilang betul karena harus berubah juga. Jangan salah, ya serius. Harus mau, sudah. Harus mau. Kristen itu tidak gampang, ya? Tidak mudah. Tidak semudah bicara di mulut. Sorga itu tidak gampang. Proses. Harus jadi seperti Yesus, harus sempurna seperti Bapa, baru bisa masuk surga. Bisa enggak? Pertanyaan saya, bisa enggak? Secara manusia mustahil, tidak akan bisa. Karena itu sebelum naik Yesus bilang, jangan kemana-mana. Kamu nggak bisa apa-apa kalau Roh Kudus belum turun atas kamu. Amin. Aku akan pergi, tapi aku akan mengirimkan seorang penolong. Ya, seorang penolong. Roh Kudus, yaitu Roh yang akan menuntun kamu masuk sampai kepada segala kebenaran. Rasul Paulus melanjutkan perkataan Yesus, sampai dia akan menuntun kamu, memimpin kamu, sampai kamu memiliki segala sesuatu, pikiran dan sebagainya, sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ya, nah maka Bapak Ibu, sekali lagi poin yang pertama, yang sudah jadi orang percaya, mau atau tidak, suka atau tidak suka, kita akan jalani proses. Amin. Maka kalau sudah bilang begini, ulang siap. Yang dengar khotbah ini mungkin ada juga keluarga dari penonton yang tidak bergereja di sini. Nah, pulangnya siap untuk jalani proses. Biasa habis dengar itu pulang proses. Mana Ko Andre? Ko Andre habis dengar pulang proses. Tukang foto tadi, selek. Pulang dengar proses, pulang langsung Tuhan proses. Proses memang itu diproses untuk benar-benar rendah hati, dan itu proses yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan saya menjadi saksinya sampai selesai proses itu. Coba. Tapi belum selesai itu kok, masih ada proses yang lebih gawat lagi. Saya nggak nakut-nakutin, tapi bisa saja ya. Oke. Yang kedua, terakhir dari khotbah saya hari ini adalah, ini proses yang seperti apa yang kita mau jalani, ya? Ini yang sering dihindari oleh kita. Satu, proses yang kita akan jalani itu proses melalui apa? Satu, firman Tuhan. Alkitab bilang iman bertumbuh dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Maka kalau iman mau bertumbuh, mau berakar, kuat di dalam Yesus, harus mau dengar firman Tuhan. Di awal tadi saya bilang, jangan tuntut Tuhan yang khotbah. Kalau saya pendeta masih khotbah, Alkitab bilang, hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terima, ya, terima. Dengan segala kerendahan hatimu, terimalah firman Tuhan. Jangan sampai protes, jangan sampai menolak. Saya contohkan Yanto tuh dulu ke gereja, anting-anting itu banyak sekali. Yanto, waktu lalu saya contohkan, anting-anting itu di sini, ya kan? Saya bilang, saya juga datang pegang, ada 3 lubang, bekas 3 lubang, ya kan? Saya tidak tahu proses Tuhan bagaimana caranya. Saya tidak mengerti apakah dengan firman Tuhan kemudian kabur sebentar, lalu ketemu lagi dengan ini siapa? Ketemu Sela, terus Sela bilang sudah, beta saya pakai anti-anti, lu jangan bang. Betul nggak? Akhirnya dia sekarang nggak pakai anti-anti. 2 minggu ini datang, saya lihat yang paling kaget sedikit menyamai Bapak Gembala kepada dia. Yang pulang di depan tersinggung, sorry ya. Bapak Raja dulu di depan. Maksud kita nggak gantung, bapak kita juga gantung loh, gitu ya. Ya Allah, tahu kalau nggak gantung pasti yang jadi nggak mau. Ya, jadi apa? Proses yang pertama, dengar firman Tuhan.
sekeras apapun ingat hari ini. Lu mau pindah gereja, pindah sana. Saya bilang, saya paling gak takut kalau jemaat pergi ke gereja lain. Ya. Pindah sana. Kalau lu sudah masuk, yang angkat tangan. Kalau percaya, sudah masuk dalam bilangan gereja, sebelum lu mati, proses itu akan jalan. Kalau lu tidak kuat lagi jalani proses, ambil tali so, tajam, selesai proses. Tapi lu punya tempat di neraka. Kalau mau masuk surga, lu mau pilih gereja paling baik di dunia ini di mana? Di dunia. Kalau ada di bulan, pergilah ke bulan. Proses itu gak akan pernah berakhir. Amin. Sampai menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Ya, baru bisa masuk surga. Kalau enggak, sorry, ya, tidak akan mungkin. Bekas kadang-kala, Bapak Ibu maaf ya, saya harus kasih tahu. Saya tidak pernah menyiapkan firman Tuhan untuk satu orang, atau segelintir orang. Rugi banget, rugi. Saya menyediakan firman Tuhan sebagai gembala. Saya tahu apa yang menjadi kebutuhan secara umum, kebutuhan daripada jemaat. Saya sampaikan kepada jemaat. Nah, kalau kebetulan kamu dengar, jemaat dengar, kemudian wah, ketua hantam saya, wah, ketua, wah ini ketua tidak benar lagi. Terus dulu istri, yang sampai lu yang ketua, yang buat banyak hantam saya. Padahal saya nggak pernah telepon istrinya, WhatsApp juga nggak pernah. Kita kan sudah punya grup, kita mainnya di grup aja. Ngapain japri nanti sambil-sambil. Betul nggak? Ya. Kita tunggu saling itu rumah dulu. Di sini itu rumah dulu. Di rumah bapak di ragu gitu. Bapak robek. Hantam. Dengar ya Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak pernah menyediakan firman Tuhan untuk hantam satu orang. Tapi kalau secara kebetulan saudara duduk diam dengar firman Tuhan dan saudara merasa tertampar, Tuhan baik sama saudara, katakan amin. Tangan buat dia. Karena dia tahu saudara, makanya dia bilang barang siapa aku kasihi, ia aku tegur. Kamu aja tegur pertama, hantaran pertama. Saya percaya pakai firman Tuhan. Kalau nggak mau, nggak suka, jangan ke gereja sekalian. Tunggu kapannya waktu tiba, api menyala tubuhnya. Ya. Kejam ya, sering kejam, terlalu kejam, ya, terlalu kejam. Kejam yang punya nilai yang sangat baik. Kita bilang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Maunya yang enak, maunya yang santai, maunya yang bikin happy, ya. Tapi ujungnya justru apa? Mau masuk neraka, ya. Tapi yang susah-susah di dalam dunia. Lagu sekolah minggu zaman saya, kalau yang angkatan saya pasti tahu lagu sekolah minggu. Kalau tidak ya di rumah teman. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang mana kau pilih? Yang lebar mampus, jiwamu mampus. Tapi yang sempit jiwa berduri. Sudah sempit, banyak batu karang lagi, banyak duri, banyak apa itu namanya, banyak paku apa segala macam. Udah naik turun belok-beloknya begitu susah ya. Tapi ujungnya adalah hidup yang penuh damai, bahagia, karena surga. Yang berikut yang terakhir adalah jadi dengan firman Tuhan, dengar ya. Yang pertama di bagian terakhir, dengan firman Tuhan jangan tolak ya. Bapak Ibu, nanti kalau di gerejamu kembali yang keluarga-keluarga di sini kebetulan hari ini jadi saya pesan ya. Jadi nanti kalau sudah kembali ke gereja tempat ibadahmu, pendeta ngomong apa, ya khotbah apa ya, dengar.
dengar dan lakukan ya. Tapi saya memang selalu menolak, saya tidak setuju dengan khotbah yang sudah arah-arahnya itu apa? Teologi kemakmuran gitu ya. Hanya mengajari jemaat mengukur berkat Tuhan itu pada materi, ya, pada hal-hal jasmani, ya. Saya paling menolak. Bertumbuh di dalam materi itu bagian dari berkat Tuhan. Tapi bisa jadi berkat itu juga adalah ujian. Ketika makin diberkati kita makin setia nggak sama Tuhan. Kayak Pak Ordi dan Bu Cindy ya. Makin diberkati makin setia sama Tuhan. Kayak Pak siapa tuh? Pak Sitompul dan Ibu. Makin diberkati makin setia sama Tuhan. Ini saya lihat anak Mama Kesia. Saya lihat juga dari kesaksian yang saya dengar, karena saya juga sudah jarang di konser di Cakung. Makin diberkati, makin setia sama Tuhan. Pak Pendeta Yakob dan Ibu ini, wow, 10 tahun ini, ya, 10 tahun. Saya bilang, ya, makin diberkati, makin setia sama Tuhan. Dan salah satunya Ibu kita sudah mau, Pak Yakob sudah ditabis pendeta, Ibu kita bulan depan sudah di belakang sudah, jadi bisa kita lagi bilang Ibu Dwi Tabita Setiawati harus tambah SPD. Ya, oh itu gak main-main tuh. Tanya aja Pak Gembala MSD gitu. Itu kalau mau lari dari gereja dia harusnya yang orang pertama, bukan yang sudah lari-lari itu. Dia harusnya orang pertama. Apa-apa saya marah, apa-apa saya bentar. Ya. Tapi Bapak di surga bilang, barang siapa aku kasih, aku tegur dan aku hajar. Jadi yang bilang, ya artinya Pak Yakob dan Bu Ita, di hati saya sangat saya kasihi mereka. Dan hari ini luar biasa. Yang berikut adalah yang terakhir adalah kembali lagi masuk ke dalam berbagai ujian, pencobaan hidup. Ya, di ayat berapa tadi? Ayat 6 ya. Coba kita lihat. Bergembiralah dengan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai apa? Oleh berbagai apa? Pencobaan. Maksud daripada semuanya, maksud daripada pencobaan itu, ya, adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, pencobaan itu tujuannya untuk apa? Memurnikan iman. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya, terbalik. Pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan apa? Kekuatan apa yang Petrus maksud? Kan kekuatan yang dimaksudkan di sana adalah bahwa itu Alkitab ditujukan kepada jemaat Tuhan, kepada orang percaya gitu ya. Ini bukan kekuatan kita, tapi kekuatan iman, kekuatan Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau kita hadapi sendiri memang gak kuat. Kalau kita hadapi sendiri pakai otak kita, pakai akal kita, ya pasti kita gak kuat, kita gak bisa. Kita pasti berpikir untuk cari jalan pintas. Ketika jalan buntu, kita pasti akan berpikir untuk cari jalan yang mana lagi, supaya kita bisa penuhi kebutuhan, supaya kita bisa tercapai apa yang kita inginkan, supaya kita bisa terhindar dari persoalan, terhindar dari masalah. Pasti pakai akal kita kan. Sampai pada kalau sudah buntu, benar-benar buntu, banyak orang yang bunuh diri, minum racun, ya, akhirnya mati. Tetapi kita akan diproses dalam pencobaan-pencobaan itu. Pencobaan kenapa dikatakan biasa? Karena pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan iman kita, gitu ya. Kekuatan sebagai orang percaya yang mana ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus untuk menjadi penolong buat kita. Waktu kita lemah, Dia tolong kita kuat. Waktu kita susah, Dia tolong kita dapat penghiburan. Waktu kita ada jalan keluar, Dia tolong kita kasih jalan keluar. Gitu ya. Jadi dalam upaya manusia buntu, Roh Kudus masih bisa buka jalan buat kita. Amin. Nah, kita dididik, kita diajar Tuhan untuk bergantung pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Manakala kita lemah, pasti ada kekuatan. Nah, saya tutup ini. 10 tahun kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus
di sini. Saya nggak ada di sini. Saya memilih di tempat lain yang kira-kira bisa lebih enak, lebih mudah untuk saya bisa memenuhi kebutuhan saya, istri dan anak-anak saya. Tawaran itu ada, tinggalkan datang di sini, ruangan ada, kursi meja sudah disiapin, gaji sekian. Saya tolak, ya, saya tolak. Saya tahu bahwa panggilan saya ada di sini dan saya buktikan. Berbagai tantangan, berbagai ujian, masalah itu hantam gereja ini, hantam saya, hantam para pengurus, hantam kita, sampai kita mau hantam sendiri. Saya masih berdiri sampai hari ini. Dan saudara mau tahu, ini pasangan ke-83, ini pasangan ke-84. Yang lebih unik minggu yang lalu, Kaisar Yanto itu pasangan ke-82, yang tangan saya sendiri berkata, ya, dalam tantangan, dalam cobaan, dalam ujian, dalam persoalan yang begitu berat, saya tetap memberkati mereka, dipakai Tuhan untuk memberkati mereka. Minggu lalu Yanto itu 82, itu unik karena yang jadi bapak saksinya adalah 01 yang saya berkati di gereja ini, Pak Alex Evi. Itu sama istrinya itu 01 itu. Pak Tinus itu 02. Pak Tinus sama ibu gua, ya. Nah itu mereka jadi saksinya 082. Sekarang ini 83, 84. Sudah. Kalau bukan Roh Kudus, ini tidak akan terjadi. Terlalu banyak. Menyatakan mau mundur sudah pernah saya, sudah pernah. Tapi Roh Kudus berencana. Saya harus lalui proses. Kalau saya lari, saya pergi. Proses itu tidak berakhir, akan terus datang supaya apa? Semua bisa kikis dalam diri saya, bisa dikikis. Jadi sampai hari ini saya masih diproses. Makanya saya tutup lagi firman Tuhan hari ini dengan kalimat-kalimat pembuka, statement pembuka saya ketika saya khotbah tentang gereja. Dengar, kalau dengar firman Tuhan, jangan lihat kanan, lihat kiri, lalu merasa bikin diri seperti lu paling baik dari orang lain. Yang setuju dengan saya bilang amin. Suami, istri, dengar, jangan lihat suamimu, jangan lihat istrimu, lalu merasa diri kau lebih baik dari dia. Semua kita sedang diuji, diproses. Amin. Dihargai. Semua kita adalah orang berdosa. Kalau kita masih diproses, itu karena kedagingan kita masih ada. Proses ini baru akan berakhir kalau kita sudah sempurna seperti Yesus. Proses ini baru akan berhenti kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Proses ini baru berhenti kalau kita sudah dinyatakan kau layak masuk surga. Baru berhenti, ya, baru berhenti. Jadi kalau kita masih ke gereja, masih seperti ini dengan firman Tuhan, kita masih sedang diproses. Amin. Kalau sudah tidak datang lagi, mungkin sudah tidak diproses, atau pilihan kedua adalah mungkin sudah tidak mau diproses. Jadi yang malas ke gereja itu biasanya orang yang tidak mau diproses, atau mungkin sudah selesai diproses. Nah, kalau yang pilihan ego itu tadi pertama sudah selesai diproses, nah itu kita siap-siap sudah. Tidak lama lagi ada berita duka cita. Karena dia sudah siap, dia sudah selesai kan? Bikin keran bunga. Keluarga besar GKSI kemudian menyatakan turut berduka cita atas berpulangnya. Kan kalimatnya bagus kan? Harusnya bukan berduka cita tapi turut bersuka cita atas berpulangnya saudara Yanto Nekuasa. Ini tidak juga. Maksudnya karena sudah layak masuk surga, harusnya kata-katanya bukan turut berduka cita, tapi kata-katanya adalah apa? Turut bersuka cita. Karena saya buat itu di Facebook, orang protes saya setengah mati. Nah kenapa Bapak tulis turut bersuka cita? Nah kenapa lu buat status begitu? Karena statusku bilang dia pulang ke rumah Bapak, makanya saya tulis turut bersuka cita. Betul nggak? Loh saya salah atau benar? Jangan tertawa saja, saya salah atau benar? Mulai sekarang kalau orang meninggal jangan bilang turut bersuka cita. Apa? Tidak bukan. Telah berpulang ke rumah Bapak. Saudara apa begitu kan? Di Facebook tulisnya begitu. Lalu semua di bawah RIP. RIP itu mana? Rest in peace. Betul ya? Tidurlah tenanglah dalam apa? Damai. Kalau di bawah rata-rata semua
harusnya turut bersuka cita karena status mengaminkan statusnya telah berpulang ke rumah Bapa. Tuhan. Kalau dia bilang telah berpulang ke neraka, nah itu baru turut berduka cita. Betul kan? Sedih, berduka cita. Saya punya khotbah itu saya bilang, kalau yang masih kira-kira orang yang rajin gereja, orang yang setia beribadah, orang yang memang dalam kesehariannya kita lihat sudah sangat bagus, dia mati. Saya mau menyampaikan firman Tuhan, indah kematian semua orang yang di dalam Tuhan, dia firman Tuhan bilang. Tapi kalau dia minum mabuk segala macam mati dengan mabuk, terus saya datang ngomong apa? Betul nggak? Saya mau datang ngomong apa? Kalau saya sampai berkhotbah saya bilang, indah kematian orang yang hidup di dalam Tuhan. Saya tipu orang. Betul nggak? Nah, masih saya sudah jadi tipu hanya karena pokeo jaga perasaan dengan keluarga besar apa segala macam. Enggak. Ya, jadi kalau mati karena hal-hal begitu, ya sudahlah. Mungkin ada pendeta yang mau, ya sudah dia pergi. Kalau tidak, kalau saya yang pergi, saya bilang saya tidak bisa khotbah tentang itu. Ya, saya tidak bisa juga ucapkan selamat jalan anakku sampai berjumpa di rumah Bapak. Enak aja. Mati karena mau masuk berjumpa di rumah Bapak. Kamu. Jadi kalau sudah dengar begini, stop, jangan lagi. Ya. Jangan lagi. Itu saya kalau sering pranikah, istri masih tulis, nggak ada yang mau. Ya. Apa yang Anda tidak suka dari calon Anda? Masih suka mabuk, Pak. Saya nah, dia jujur. Apa yang Anda suka dari calon Anda? Dia masih suka mabuk, Pak. Ya sudah, jangan mabuk-mabuk lagi ya. Kasihan dia. Terus di bawahnya lagi dia menyedihkan. Apalagi nomor 2. Kalau sudah mabuk, main pukul. Wah, kalau mabuk kasih enak kalau daging kan sudah pulang dari sengsara orang mana. sadar ya, sadar. Ada lagi yang kasihan. Malas, tulis begitu. Apa yang Anda jadi suka dari suami Anda? Malas Pak. Malas kerja, malas apa. Kasihan. Saya langsung jawab sama istrinya. Lalu ternyata sudah nona. Tanda-tanda dari kawin lu dia mau kasih lu jadi orang miskin, lu jadi orang miskin punya. Nah baru sama dia saya bilang, lu dari kawin orang punya anak untuk jadi orang miskin, jadi orang miskin. Kasihan. Masih mending dia dapat orang lain mungkin bisa hidup dari baik. Dapat lu jadi miskin dan kere, kasihan. Kenapa? Dasarnya malas. Ya kan? Orang malas itu pangkal apa? Miskin. Selesai. Jadi kalau suami malas, cepat-cepat mandi berdoa sudah Tuhan, saya nggak mau jadi orang miskin Tuhan gitu. Mungkin doa Tuhan dengan besok Tuhan cabut dia punya nyawa udah orang yang lebih baik. Selesai. Baik.